Pilpres katakanlah sudah selesai. Ya ada keributan-keributan tapi anggap saja sudah selesai. Pilkada sebentar lagi. Artinya sebentar lagi ada menteri-menteri yang tidak menjabat lagi sebagai menteri. Dan tentu kita harus mengevaluasi supaya kita bisa belajar ke depan itu orang-orang yang terpilih jadi menteri seperti apa. Dan bisakah presiden bekerja dengan efektif. Lalu ketika ada pilkada tentu ada gubernur, wali kota, ada bupati yang baru. Tentu saja suasana akan berubah lagi. Bisa juga sih terjadi orang yang sama. Bisa juga orang yang sudah terbukti seperti misalnya Bu Airin pernah menjadi wali kota di Tangsel, ya, Tangerang Selatan. Dan kalau dia terpilih sebagai gubernur di Banten, tentu kita sudah bisa prediksi dia akan melakukannya kira-kira seperti apa. Juga kalau misalnya Ibu Khofifah terpilih lagi sebagai gubernur di Jawa Timur bersama dengan Emil Dardak. Tentu kita sudah bisa menduga seperti apa perbaikan-perbaikan yang akan ditimbulkan. Dan tentu saja di berbagai kampus sudah memilih anggota MWA beserta ketuanya. Artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan rektor baru. Kalau rektor baru nanti ada dekan baru, ada kepala-kepala lembaga baru. Dan tentu saja ada rumah sakit pendidikan. Kepala rumah sakitnya masih sama atau tidak. Lalu kemudian ada gubernur baru, ada kepala dinas baru. Ada dirut dari BUMD yang baru barangkali. Dan tentu saja akan ada banyak suasana baru. Bagaimana kita mengevaluasi semua ini? Begini, zaman ini namanya zaman Bani. Jadi Bani sudah saya pernah jelaskan, brittle, anxious, non-linear dan incomprehensible. Ya agak susah sedikit sih, tetapi artinya hati-hati. Kalau tidak siap, tidak dilakukan dengan kepemimpinan yang baik akan terjadi kerapuhan yang tersembunyi. Seakan-akan kita kuat, bagus, anggaran kita banyak, ternyata kita rapuh. Nah disinilah diperlukan adanya pemimpin. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Presiden terpilih tentu pasti akan menimbang-nimbang antara orang yang mendukung dia, yang pantas dengan orang yang berkualitas. Mungkin kita perlu ingatkan bahwa kita juga memerlukan orang yang pantas itu berkualitas. Tidak cukup hanya karena kita kenal baik, kita punya hubungan baik dengan mereka, mereka suportif dengan kita. Tapi bisakah menciptakan sesuatu yang membuat prestasi presiden juga akan baik? Nah, bagaimana kita membaca ini? Saya sering diundang oleh para menteri dan saya mewawancarai menteri, sejumlah menteri saya wawancari dan bahkan ada yang saya buatkan bukunya. Kemudian ada juga gubernur, wakil gubernur, kemudian ada bupati, ada wali kota yang sering datang ke tempat saya di rumah perubahan dan kami mewawancarai mereka. Kami lakukan wawancara mendalam dan akhirnya kemudian kami petakan. Dan kalau ini adanya di LAN, Lembaga Administrasi Negara, tentu saja ada pendidikan bagaimana kita menghasilkan birokrasi yang baik. Masyarakat perlu tahu bahwa manajemen ini tidak sama. Mengelola perusahaan, UMKM, dengan mengelola sesuatu yang menimbulkan dampak yang besar dengan anggaran yang besar. Itu berbeda sekali. Goalsnya tidak sama. Yang di bawah goalsnya adalah bersifat short term, sebut saja begitu. Short term artinya adalah bagaimana agar ini bisa menciptakan suatu kestabilan ekonomi. Kestabilan dari pemiliknya, dia dapat keuntungan, dapat return yang memuaskan, dan tentu saja menimbulkan dampak yang membanggakan pada dirinya. Jadi lebih kepada satu kepuasan yang bersifat mikro. Semakin perusahaan yang besar, dia akan semakin berdampak pada sosial. Sedangkan kalau Anda menjadi pemimpin satu lembaga milik negara, maka yang dicari itu adalah impact. Jadi di sini adalah stabilitas keuangan, survival, tapi di sini adalah impact. Jadi ini dua kondisi yang berbeda, dua klaster yang berbeda. Tentu saja basicnya adalah yang di bawah. Maka itu biasanya perusahaan-perusahaan itu kondisinya kalau dia mikro ya sampai 1 miliar rupiah. Kalau dia menengah mungkin sampai 10 miliar. Kalau dia perusahaan besar barangkali sampai 100-200 miliar atau sampai triliun rupiah. Jadi di sini ada satu perusahaan tersendiri. Nah, bagaimana dia bisa menjadi besar? Barangkali perlu kita ketahui ini ada tahapannya. Yang paling dasar ini kita sebut basic. Survival. Orang mendirikan perusahaan supaya bisa mendapatkan sesuatu yang memuaskan bagi dirinya
dan membuat dia merasa stabil, nyaman, terkendali. Kalau bekerja, karyawannya merasa saya safe di sana dan kemudian dia bisa mendapatkan kebutuhan yang layak. Dan tentu saja selain itu juga ada kebutuhan lainnya, yaitu bagaimana agar selain dapat pendapatan juga di kantor itu terjadi loyalitas, terjadi peningkatan integritas, orang-orangnya bisa dipercaya. Berarti di situ ada values yang merekatkan. Lalu ditambah lagi kalau ini dikelola dengan lebih baik lagi, maka bisa didapat namanya self-esteem. Self-esteem itu sederhananya adalah mungkin proud, kebanggaan. Kalau saya adalah bagian dari Rumah Perubahan, bangga saya rasanya. Kalau saya bagian dari Astra, bangga saya. Kalau saya bagian dari Toyota, bangga saya. Ada kebanggaan di situ. Ada proud, ada reputasi. Ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa kita bagian dari suatu komunitas dan komunitas itu membuat kita memiliki rasa percaya diri. Jadi inilah sebetulnya basic manusia untuk membuat satu perusahaan. Nah, perusahaan ini juga bisa jadi besar. Dan kalau sudah besar, tentu saja dia akan menjadi yang namanya powerhouse. Apa itu powerhouse? Powerhouse adalah perusahaan swasta, tetapi dia bisa menimbulkan dampak seperti lembaga-lembaga negara. Lembaga negara sebut saja misalnya saja kementerian. Jadi omsetnya perusahaan ini adalah triliunan rupiah. Bukan sekedar 1 triliun, 2 triliun, barangkali di atas 20 triliun. Dan inilah yang kita sebut tadi sebagai lokomotif. Powerhouse adalah lokomotif ekonomi suatu bangsa. Misalnya kalau Anda pergi ke Korea, Anda bertanya di mana Samsung, di mana Hyundai. Anda pergi ke Tiongkok, Anda bertanya di mana Alibaba, di mana Huawei. Di situ ada penelitian, di situ ada SDM puluhan ribu orang, di situ ada produknya, dan di situ menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian negara tertentu. Jadi barangkali kalau Hyundai mengalami demam, maka negaranya ikut batuk. Jadi dia berdampak luas. Kalau Anda pergi ke Jepang, Anda bertanya di mana Toyota. Begitu ada goncangan Toyota, pendapatan nasional Jepang juga terganggu. Kalau Anda pergi ke Amerika Serikat, sebut saja misalnya Anda pergi ke Atlanta, Anda bertanya di mana letaknya Coca-Cola. Atau Anda pergi ke Florida, Anda bertanya di mana Disney. Dampak ekonomi perusahaan-perusahaan ini sangat besar, termasuk Apple, Tesla, dan lain sebagainya. Anda pergi ke Jerman juga sama saja, Anda menemukan perusahaan-perusahaan yang tentu saja berdampak bagi negara itu. Itulah powerhouse. Jadi CEO-nya berpikirnya bukan lagi basic, tapi berpikirnya impact, dampak. Jadi di sini ada basic, di sini ada impact. Jembatannya itu namanya transformasi. Transformasi merubah DNA suatu perusahaan. Modalnya berubah, manusianya berbeda. Banyak hal yang kemudian harus disesuaikan. Cara berpikirnya berbeda, reputasinya berbeda. Dan akibatnya dampaknya juga berbeda. Nah, memimpin yang di bawah ini tentu berbeda. Kita mengevaluasi para menteri, para gubernur, para kepala dinas, pimpinan rumah sakit, para rektor. Ya sama saja, dia sehari-hari ada di kantor. Di kantor pun kita temui ada orang-orang yang hanya berada di ruangannya saja. Dan setelah itu dia bekerja dengan orang kepercayaannya saja. Jadi ketika diangkat menjadi menteri, saya menemukan ada sejumlah menteri datang ujuk-ujuk dari luar karena dia politisi atau karena dia direkomendasikan oleh orang tertentu. Dia tidak bisa bekerja dengan mesin organisasi. Dia bekerjanya dengan tim yang khusus dia datangkan dari luar. Gajinya pun kalau perlu dia keluarkan dari uangnya atau dia minta bantuan dari pihak lain untuk menggaji tim yang khusus dia datangkan. Apakah itu konsultan, apakah itu staf khusus, pokoknya orang yang dia percaya. Dirjen-dirjennya tidak dipercaya. Itu ada kira-kira 50% dari para menteri kita begitu. Mungkin lebih. Nah, orang-orang ini tidak bisa bekerja dengan institusi yang ada. Padahal institusi ini sudah ada loyalitasnya, sudah dibentuk pelatihannya, sudah punya nilai, sudah ada transformasi, sudah dibentuk bertahun-tahun dan mereka berkarir dari bawah. Dan one day mereka akan bisa menjadi pengganti Anda sebagai menteri. Tapi karena Anda asik dengan tim yang Anda bawa sendiri dan Anda berada dalam ruangan Anda tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Anda hanya asik dengan sasaran-sasaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh presiden atau oleh DPR. Anda hanya asik dengan pencapaian jangka pendek.
penyerapan anggaran. Kemudian kalau ada pergantian pejabat, Anda bicarakan sesama dengan Anda. Dan akhirnya Anda hanya mencapai sesuatu yang ya biasa-biasa saja. As it is, sama seperti sebelumnya. Padahal negeri ini tengah menghadapi perubahan dan situasinya adalah bani. Anda lihat sendiri apa yang terjadi di Timur Tengah, terjadi pergeseran-pergeseran. Anda lihat sendiri apa yang terjadi di Eropa, bagaimana perang Ukraina dengan Rusia. Anda lihat sendiri bagaimana kenaikan harga energi dalam beberapa tahun terakhir ini. Anda lihat sendiri betapa sekarang energi bergeser dari energi yang bersifat fossil based menjadi energi yang berbasiskan kehidupan yang berkelanjutan. Anda lihat sendiri sekarang kehidupan berubah, semua orang sekarang menggunakan sosial media. Dan kemudian aparat penegak hukum lebih takut terhadap berita yang viral daripada aturan-aturan hukum itu sendiri. Jadi dunia berubah, ekonomi berubah, dan ditambah lagi ada El Nino yang mengakibatkan terjadi food crisis. Apakah bisa negara atau lembaga publik atau powerhouse dikelola dengan cara-cara yang basic tadi? Nah, kalau kita bicara dengan lembaga administrasi negara, bagaimana mempersiapkan pelatihan-pelatihan untuk para eksekutif calon pemimpin di pemerintahan. Kalau kita bicara dalam sekolah politik untuk melahirkan para bupati, melahirkan para legislator dan para wali kota atau gubernur atau barangkali presiden sekalipun, maka kita membutuhkan orang-orang yang berpikir impact. Karena ini goncangannya besar dari luar. Kita tidak berdiri sendiri, kita berhadapan dengan banyak hal, maka kita memerlukan orang-orang yang menciptakan impact tadi. Jadi di sekolah-sekolah manajemen ada manajemen yang diajarkan untuk mengajarkan basic. Biasanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita memimpin powerhouse, memberikan pelatihan pada powerhouse, maka kita harus memberikan sentuhan yang bersifat futuristik. Dan kemudian kita juga harus memasukkan aspek-aspek bagaimana pemimpin itu berbeda satu dengan yang lainnya. Menarik sekali, Richard Barrett telah menemukan suatu Barrett model dan dia mengatakan ada 7 tingkatan. Di mana 3 yang pertama adalah untuk lembaga-lembaga yang bersifat basic. Basic tadi saya sebutkan. Anda mendirikan perusahaan Anda untuk mendapatkan financial stability. Bikin UMKM, perusahaan yang menengah atau barangkali perusahaan yang ya setengah besar. Tapi kalau mau jadi powerhouse, maka ini harus di atasnya. Jadi yang paling rendah, basic itu adalah survival. Jadi ukurannya adalah return, profit, ya segala sesuatu yang bisa diukur dari pencapaian-pencapaian dan ada KPI-nya. Lalu kemudian level kedua kata Richard Barrett itu adalah apa yang disebut sebagai perekatan atau values. Bagaimana kemudian ada relationship antara orang-orang di dalam organisasi. Sehingga kemudian ada loyalitas, trust, ada compliance, ada sesuatu yang kita tata dalam organisasi, ada SOP-SOP-nya. Sampai kemudian pada level ketiga namanya adalah self-esteem. Jadi didapatkan kebanggaan, ada brand image, ada reputasi. Ada sesuatu yang kita lakukan. Dan biasanya pemimpin bicaranya hanya pada tataran itu. Reputasi kita jaga, kepercayaan publik kita jaga, keuntungan kita jaga, return kita jaga. Dan tentu saja kestabilan organisasi dari nilai-nilai. That is basic. Lalu ada transformasi. Level keempat itu adalah transformasi. Menciptakan sesuatu yang berbeda agar relevan dengan zamannya. Maka saya selalu mengatakan stay relevant. Karena di zaman sekarang ini bagaimana kita membangun sesuatu di masa lalu kita sudah punya pengalaman. Tapi hari ini tidak relevan lagi. Dan akibatnya kita akan semakin kecil dari waktu ke waktu. Padahal tuntutannya adalah kita berhadapan dengan segala sesuatu yang masih kecil dan akan jadi besar. Jadi kita harus membuatnya tetap relevan. Nah, kalau sudah begitu, ada yang kita bongkar. Maka masuklah kita ke stage yang kelima. Yaitu bagaimana kita merekatkan kembali setelah kita bongkar-bongkar tadi. Jadi di situ ada nilai-nilai yang lebih besar. Nilai-nilai profesionalisme, DNA baru. Bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih berkualitas dengan teknologi. Bekerjanya bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan robot, dengan algoritma. Leadershipnya adalah algorithmic leadership. Bagaimana kita menggunakan data management, cyber security, dan segala hal yang baru ini. Kita rekatkan. Karena berbasiskan data, berbasiskan algoritma. Jadi pada level 5 ini situasi sudah agak berbeda. Lalu kita masuk ke level yang ke-6. Apa itu level ke-6? Make a difference. Karena Anda sudah mengerjakan itu semua, maka terjadilah apa yang sering disebut anak-anak muda sebagai manyalabang.
make it difference. Anda berbeda, Anda kelihatan menonjol, Anda kelihatan memiliki teknologi yang berbeda, cara kerja yang berbeda, bisnis proses yang berbeda. Dan kelihatannya Anda di sini tidak main-main. Anda tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di masa lalu, tapi Anda sudah berpikir masa depan. Anda tidak membuat dam atau waduk sekedar fungsional seperti di masa lalu. Tapi kali ini waduk itu ada jalan di sekitarnya sehingga pagi hari bisa dipakai orang untuk jogging, untuk berjalan kaki, untuk membawa pets keliling dam. Dan tentu saja Anda ciptakan estetika sehingga dam itu menjadi tempat wisata. Dan kemudian Anda datangkan pelaku-pelaku usaha di sekitar, Anda train mereka sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang laku dan berestetika. Ada keindahannya. Seperti misalnya saya pergi ke Pasar Papringan di Temanggung. Itu dilakukan oleh teman-teman, para aktivis, para pengembang, sahabat saya, saudara Singgih. Kemudian menciptakan di hutan bambu. Dan mereka masang batu-batunya seperti pada wisdom masa lalu. Yaitu batu yang dipasang dengan kemungkinan air bisa tetap meresap. Sehingga hutan bambu bisa tetap hidup. Dan pada hari tertentu maka wisatawan datang berbelanja makanan-makanan tradisional yang dimasak oleh ibu-ibu yang berada di sekitar situ. Make it difference. Jadi mereka bisa menimbulkan sesuatu yang begitu indah. Padahal itu adalah hutan bambu yang barangkali sehari-hari itu akan menyeramkan kalau tidak dibikin indah. Nah, make a difference ini adalah peranan para CEO, peranan para menteri, kepala dinas, para rektor yang sadar betul bahwa mereka dipilih itu bukan hanya sekedar untuk meneruskan, memperbaiki administrasi saja. Bayangkan coba, kita sudah memilih ketua MWA, para tokoh-tokoh MWA, bagus-bagus, hebat-hebat. Mereka punya uang, mereka punya pengaruh. Tapi hasilnya hanya mengawasi, bekerjanya hanya seperti itu saja. Dan dibiarkan karena dia menghadapi tekanan yang sehari-hari membuat dia ragu-ragu. Jadi make a difference adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar bisa menciptakan kebaruan. Saya selalu bertanya Menteri Pendidikan kita, apa sih yang dihasilkan dalam perubahan ini? Saya belum melihat itu. Ya ada istilahnya namanya kampus merdeka. Tapi saya belum melihat ada jurusan-jurusan baru, ada ilmu-ilmu baru. Saya belum melihat misalnya bagaimana sarjana yang semakin banyak ini itu menghasilkan perilaku yang berpendidikan. Yang saya saksikan orang berpendidikan tinggi tapi bisa meludah sembarangan, bahkan meludahi orang. Ketika dia marah di bulan puasa dia ludahi orang yang tidak dia sukai. Kita saksikan banyak perilaku-perilaku orang berpendidikan tapi tidak berpendidikan. Nyampah, buang sampah sembarangan, tidak mengatur waktu dengan baik, menyalakan audio keras-keras. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana naik pesawat terbang kakinya diangkat di terminal-terminal, tidak mengizinkan orang lain untuk duduk pada saat lebaran tiba, padahal orang banyak sekali di terminal. Kemudian ketika ada hujan sedikit, cipratan air karena barangkali cuaca hujannya begitu buruk. Tapi orang mengatakan banjir, bocor begitu cepat. Padahal barangkali tidak bocor, barangkali adalah karena pintunya terbuka, barangkali koridor di terminal tidak begitu baik. Perilaku tidak berpendidikan ini tidak mencerminkan betapa uang besar yang kita habiskan, 20% untuk APBN di bidang pendidikan telah menimbulkan impact. Kita menyaksikan Indonesia ternyata adalah negara nomor 2 di dunia dengan jumlah universitas dan pendidikan tinggi yang terbesar di dunia setelah India. Tapi masyarakatnya ternyata masih kurang berpendidikan. Kita menyaksikan di jalanan ketika orang mempunyai pangkat yang tinggi, ketika orang mempunyai kemampuan untuk membeli mobil yang bagus, tapi menyalakan strobo padahal jalanan itu begitu lengang dan tidak dibutuhkan. Dia tidak dalam keadaan darurat, mengganggu orang lain. Ketika keluar dari mulut jalan atau mulut gang, dia pengen belok kanan, maka yang dilakukan adalah dia keluar pada posisi nyetirnya di sebelah kanan jalan. Padahal Indonesia mengaturnya menyetir kendaraan di sisi sebelah kiri. Akibatnya terjadi keributan. Jadi bagaimana kita menghasilkan impact? Ini diperlukan oleh calon pemimpin di masa depan. Tingkatan ketujuh adalah menimbulkan impact yang dalam arti impact dalam kehidupan. Menjadi service to others. Memberikan pelayanan untuk orang lain, bukan untuk keluarga saya, bukan untuk anak istri saya, untuk keluarga besar saya. Karena sekarang banyak sekali orang yang lebih mengutamakan keluarganya ketimbang masyarakatnya. Kalau anggota keluarga ada yang hebat silakan. Tetapi tentu saja kita harus profesional dan menciptakan impact. Impact itu bukan sekedar menduduki jabatan, tetapi impact dalam keadilan, dalam hubungan yang lebih harmonis, dalam
human rights, dalam environment sustainability. Bagaimana alam menjadi lebih indah, lebih sejuk, lebih bersih. Pohon-pohon besar ditanam kembali. Dan kemudian kita menyaksikan juga ESG. Bukannya sekedar SDGs, tapi ada ESG. Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan target-targetnya. Tapi juga ada ESG, environment, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi tentu saja kita harus bekerja dengan tata kelola. Tidak mengakali hukum, tidak mengatur-ngatur sehingga kemudian kita mendapat keuntungan sendiri. Fairness. Dan kemudian tentu saja ada lingkungan sosial yang kita jaga. Bagaimana di dalam kepemimpinan saya tidak hanya mementingkan keluarga saya, suku saya, kelompok agama saya, atau hal-hal terkait dengan diri saya, alma mater dan lain sebagainya. Tapi berkeadilan sehingga semua orang dengan latar yang baik akan terpilih. Kita memperhatikan aspek gender, kita memperhatikan aspek masyarakat lokal, kita memperhatikan masyarakat adat, kita memperhatikan mereka yang lemah, kaum difabel, semua bisa menduduki posisi yang baik dan berkualitas. Jadi ketika menimbulkan impact, service to others, berarti kita menghasilkan pemimpin yang benar-benar memperhatikan masyarakat. Dan ketika dia menjadi pemimpin, maka dia akan benar-benar menimbulkan dampak yang kuat. Ketika saya berbicara misalnya dengan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dia telah melakukan yang bersifat basic. Membuat infrastruktur yang tadinya begitu terbelenggu, begitu terganggu. Dan sekarang kita saksikan jalan Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sumatera, Papua sudah terhubung. Ya sudah tercapai. Jalan tol sekarang sudah lebih dari 2.000 km. Jalan desa luar biasa banyak sekali. Jalan antar provinsi pun juga dikerjakannya. Dan kita menyaksikan dampak basic ini cukup besar. Dia memperhatikan juga tunjangan kinerja karyawan, SDM-nya diperhatikan. Tapi lebih dari itu, dia menginginkan dikenal lebih dari sekedar pemimpin biasa. Dia ingin mewariskan lebih dari sekedar bendungan atau jalan-jalan yang sudah bisa dibangun oleh Kementerian PUPR. Dia ingin dikenal sebagai menteri yang bisa mewariskan estetika, yang bisa mewariskan SDM yang kredibel, akuntabel, organisasi yang dipercaya, organisasi yang amanah. Jadi more than that, dia melakukan service to others. Makanya biasanya pemimpin seperti ini mempunyai rhyme. Dan rhyme itu disebut sebagai rock and roll di Kementerian PUPR. Menterinya memang menggunakan upbeat, jadi bekerja cepat. Dan dia menjadi pemain drum memang sejak dulu kala. Tetapi dia juga menciptakan impact. Bagaimana sekarang kita menyaksikan membuat jalan selalu diperhatikan. Dan dia sering menegur kontraktor dan para pemegang lisensi. Jangan sampai mereka memenangkan tender jalan tol, menguasai jalan tol, tapi tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Ketika membuat jalan tol Sumatera misalnya, dia pikirkan juga harus ada koridor untuk gajah, keseimbangan. Dia memikirkan keseimbangan sosial dengan masyarakat. Dia memikirkan gender, kemudian juga ketika memilih orang, sangat diperhatikan keterwakilan sehingga adil. Pemimpin yang menciptakan impact adalah pemimpin yang tidak hanya berpikir tentang survival, tapi pemimpin yang memperhatikan aspek keseluruhan yang besar. Inilah yang perlu kita bedakan. Jadi Anda mengelola perusahaan, tentu saja berperilakulah seperti mengelola powerhouse. Anak-anak muda sekarang banyak yang ingin menciptakan impact, yang ingin hidupnya meaningfulness, yang ingin terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Itu adalah impact. Kita akan memasuki era impact, bukan semata-mata era survival. Tapi Anda tidak bisa menciptakan impact kalau Anda belum survive. Oleh karena itu basic harus dipenuhi dan kita ciptakan impact di era yang penuh dengan tantangan yang kita sebut sebagai bunny. Stay relevant.